Ya sekarang lu kalau mau nonton ini, nonton Eternals. Black Widow. Black Widow. Apa Hulk yang cewek. She-Hulk. Iya, nggak maksud gua kita tuh apa ya? Kalau ya karena sekali lagi kita tuh pembandingnya tuh luar biasa gitu, masterpiece iya. lawan ke sini. Tapi mereka tuh kayak gue nggak ngerti pihak Marvel tuh kayak semena-mena sama uang kita gitu loh, tim. Maksudnya tetap laku kok gitu. Kalau buat Brave New World ini sih sebenarnya baik juga tuh yang bantah argumen gua dengan dalil mereka bilang ini efisiensi budget. Ya masa lu pakai masa pakai alasan itu sih buat Lu pikir presiden efisiensi budget? Lu pikir presiden Prabowo? Seperti biasa, gue ingin mengingatkan kalau kalian itu tidak ingin di spoiler, jangan nonton konten ini karena konten ini akan spoiler abis parah. Kalau kalian mau nonton yang non spoiler, lu bisa nonton ngelantur, ya kan? Itu kan pasti lu selalu non spoiler kan? Gak selalu sih. Iya. Ada beberapa yang spoiler, tapi ya kayaknya lebih sering non spoiler. Tapi definisi spoiler itu juga beda-beda loh. Oh iya. Iya. Jadi gimana? Gue tuh sering diprotes soalnya. Konten gue tuh dibilang kayak gue tulis non spoiler, bilang lah ini spoiler bang, lah ini spoiler gitu loh. Tapi gimana ya? Kalau Bang Kemal, menurut Bang Kemal definisi spoiler itu apa emang? Iya berarti spoiler. Nah ini kita kan udah ngomong di awal nih spoiler ya. Aha. Bucky muncul tuh spoiler nggak? Bucky muncul Di Captain America spoiler nggak? Bucky muncul Atau lu sebenarnya semua pencinta Marvel udah prediksi Bucky akan keluar di Captain America tai kucing ini. Ini juga, nah ini perdebatan ya. Mungkin Iya. gue lebih menyarankan sebenarnya kalau kita udah ngomongin ranah fans Marvel, kayaknya mending gak usah ngomong kalau Oke. Bucky muncul, karena Iya. kayak mungkin banyak yang akan menganggap kayak ini fan service gitu kan. Udah Iya. lama nih kangen nih lihat Bucky. Karena gue kemarin pas lagi bioskop, pas si Bucky si Winter Soldier itu kan datang gitu kan, kayak langsung kayak wush, itu kerasa tuh sebelah gue langsung kayak langsung bisik-bisik. Gue biasa aja. Kan kemarin di series juga muncul, trailer juga ada, kemarin Thunderbolts kan juga bakal ada lagi dia. Iya, jadi itu bisa spoiler untuk beberapa orang, tapi bisa juga nggak spoiler untuk yang. Iya, makanya maksudnya kayak nggak ada parameter kan. Nggak ada indikator ini spoiler ini enggak, jadi susah juga. Makanya yang gua selalu sarankan kalau lu mau nonton review gitu ya tergantung lu orang kayak gimana. Kalau kayak gua nggak akan pernah nonton review orang lain sebelum gua nonton filmnya. Mau review non spoiler apa, gua nggak bakal nonton. Ya pokoknya gua mau nonton filmnya dulu, barulah gua lihat. Nah itu kan gua. Nah kan ada yang kayak pengen minta rekomendasi dan sebagainya kan. Iya. Ya berarti lo harus siap gitu loh dengan resiko kayak gitu, nggak bisa kayak gimana ya. Gue tuh sering bikin misalnya tuh kayak bahas yang detail-detail kecil. Oh jadi itu malah spoiler. Nah iya mereka nggak terima gitu loh. Misalnya kayak apa ya, satu kakak 7 ponakan. Ada, gue tahu satu scene yang menurut gue lu spoiler. Oke. Lu bilang si Red Hulk karena cuma pakai hotbah non-jutsu, terus dia berubah normal lagi gara-gara dia ngomongin Betty doang. Ingat Sakura, bunga Sakura, Betty, terus dia habis itu langsung. Itu spoiler menurut gua. Iya sih. Iya itu memang mungkin udah ke ending jatuhnya ya. Iya. Jatuhnya ending ya. Cuman, jadi kayaknya spoiler tuh menuju ending dah. Nah itu biasa tuh gue selalu pakai indikatornya dari situ, endingnya. Oke. Nah yang biasa gue lakuin di setiap review gue tuh biasa suka ngebahas misalnya plot-plot kecil dari satu scene. Nah itu dianggap spoiler sama mereka. Dan kalau buat gue nggak soalnya nggak mempengaruhi apa yang akan terjadi. Dan maksudnya kayak kalau gue udah bahas ini di review gue, kayak experience lu nggak bakal ngaruh. Ngerti gak sih? Yang ada paling lu akan memperhatikan lebih detail gara-gara review gua gitu loh. Iya. Nah mungkin kalau ending iya sih, gua pikir-pikir lagi ya memang lah ya khotbah. Cuman memang gua juga ngerasa kayak dari semua orang juga udah bahas khotbah no jutsu ini udah banyak yang ngomong gitu loh. Red Hulk ini kan udah kayak anjing ini film khotbah no jutsu akhirannya gitu loh. Jadi dia cuma diingetin doang ya, dikasih kata-kata motivasi. Iya. Terus habis itu ini. Ya kayaknya berarti semua film bisa lah dikasih kata-kata motivasi terus musuhnya kalah. Anjing. Enggak, tapi memang ngomongin Captain America ya, tadinya gue nggak mau nonton teman-teman, cuma kata Timothy, bang lu nonton dulu sebelum kita ngobrol. Gue bilang tim gue nggak mau ngabisin 2 jam gue untuk film-film tidak berguna, gue bilang gitu. Tapi nonton aja gitu. Karena Captain America itu kan biasanya ngebuka universe nih, ngebuka film-film selanjutnya. Iya, dia leader kan. Maksudnya dia karakter core gitu di Avengers. Jadi kayak penting lah. Terus kan dia ngomong di filmnya kan dia mau buat Avengers. Maksudnya dia harus pengen ngerekrut lagi nih anggota-anggotanya. Ya berarti dia sentral banget
penting banget karakternya gitu. Iya dia bilang ada dialognya si Harrison Ford, kita kumpul si Ross kita kumpulkan lagi Avenger gitu-gitu. Oh gitu ya. Gue pas denger itu kayak keren anjing, berarti ada Endgame 2. Wih, Secret Wars, endingnya Secret Wars. Udah keren ya. Udah setengah jam awal mantep ya. Nggak setengah jam awal dengan politik ya kayak gitu-gitu. Gue suka. Maksudnya gue yang pokoknya nggak tahu, Captain America kan emang selalu politik kan. Mau film 1, 2, 3 nggak semuanya politik sih. Politik intrik gitulah. Gue suka tuh kayak hubungannya Captain America dengan presiden apa segala macam. Ya di luar jokes-jokesnya mereka yang makin di sini makin gak lucu ya. Tapi at least maksudnya kayak ya kita bisa ngeliat sisi realistisnya superhero. Ya kan biasa kan kalau dulu nih kita sebagai bocil-bocil nih yang dari dulu ngikutin Iron Man 1 sebagainya kan. Iya. Kayak hal-hal kayak gini tuh kurang diperhatikan biasanya. Yang kayak apa tuh, kayak presiden gitu. Iya, hal-hal yang di dunia nyata, yang realita. Mereka kan bermainnya udah di dunia udah Marvel, ya udah makanya kayak kita ngelihatnya udah keren-keren aja gitu. Nah, ketika kita mainin presiden ada satu scene di awal kan terpilih nih, presiden terpilih. Bisa ya di Marvel tuh ada sosok presidennya terus dikasih lihat juga, terus jadi bagian dari ceritanya juga. Itu kan jarang-jarang gitu loh. Gitu-gitu kan. Nah, makanya di awal-awal kita kan bakal pasti langsung kayak keren banget ini kan. Main gini, apalagi udah bawa negara mainnya kan. Gara-gara gara-gara Celestial Island pulau ngerebutin sumber daya baru nih, adamantium. Anjing keren banget gitu kan. Rebutan sama Jepang, terus Perdana Menteri dari sini diundang gitu kan. Terus di awal-awal gimana yang pasin si Isaiah Bradley itu kan dia kan dicuci otak kan. Iya, yang dia dicuci otak tiba-tiba nembak kan. Tapi udah dibilangin kok nembaknya nggak kena, yang kayak gitu-gitu kan. Terus habis itu dia lompatnya yang cupu itu kan. Nggak, cuma memang gue nggak tahu ya, sejauh gue pas nonton itu gue ngerasa akhirnya presiden ini ada power yang kan kadang-kadang kalau kita ngomongin superhero lu nggak usah mentingin lagi atribut negara kan. Itu karena kan lu udah superhero, kalau ada presiden ya lu lebih hebat lah daripada presiden gitu. Iya, maksudnya kita kan udah kebentuk sebenarnya pemikirannya itu dari Civil War. Sokovia Accord. Gimana? Jadi kita baru tahu di situ. Ya oke lah ya, buat yang udah baca komiknya pasti udah tahu mengenai Civil War, pasti udah tahu. Buat orang awam yang cuma nonton filmnya kan ya udah, kita cuma nonton superhero dari dulu, kita nggak tahu mengenai apa-apa politik begini. Tiba-tiba kita dikasih ternyata Avengers ini swasta kan gitu. Avengers swasta. Nah sekarang ada yang mau bikin tanda tangannya nih, lu di bawah pemerintah sekarang. Itu kan kayak wah anjing keren banget gitu loh. Keren banget. Nah kalau DC justru melibatkan kan kayak mayornya. Kalau DC udah jelas. Polisinya. DC lebih inilah, lebih realita sebenarnya. Iya, nah makanya pas dia bilang, walaupun ada satu dialog tuh, sekali lagi kan ini spoiler ya. Satu dialog yang bilang dia kan cuma presiden Amerika. Ingat lo dialog itu? Yang dia bilang dia cuma presiden Amerika. Falconnya kan yang bilang. Falconnya yang bilang kayak gitu. The next Falcon ini kan dia cuma presiden Amerika. Gue langsung dari situ runtuh tuh semua ini gue kayak dimensi gue antara memanusiakan superhero-nya hilang tuh, kayak dari awal lu bisa ngapa-ngapain anjir tetap. Lu nggak butuh kerja sama Jepang sama si ini, nggak perlu itu. Iya ya, soalnya emang yang sekarang yang negara yang paling adidaya di situ emang Amerika. Iya kan? Soalnya yang punya superhero di situ ya mungkin di luar negeri ada, tapi kan nggak ter-highlight lah ya. Maksudnya Avengers tuh ada di dunia, dan yang berhasil bikin manusia ini balik, setengah populasi manusia balik kan Avengers. Jadi itu Amerika tuh udah bener se-powerful itu. Gitu. Jadi ya makanya ya ketika dia ngomong yang tadi dia ngomong tuh kayak udahlah presiden tuh bodo amat. Ya karena memang Avengers tuh udah kayak dewa gitu loh di dunia ini gitu. Makanya ketika Sam Wilson mau kerja sama presiden mau jadi di bawahannya, anjing kayak ya balik lagi kayak ini kayak dulu gue nonton Winter Soldier, Civil War gitu loh. Yang kayak gue nggak mentingin lagi multiverse kan, semua orang pasti bilang gitu. Nih ya, semua konten kreator yang kerjaannya cuma bahas superhero tiap hari, ya dan mereka ya gue sebenarnya nggak masalahin itulah, itu kan maksudnya kerjaan mereka gitu ngebahas itu. Jadi mungkin kalau misalnya kita usik bagian superhero, terus superhero udah mulai turun trennya, pasti mereka marah lah ya, karena kan kerjaan mereka kan, hidupnya mereka kan. Ya oke lah, gue nggak masalah itu. Cuman maksudnya mereka selalu pakai alasan gitu ya. Mereka selalu pakai alasan kalau misalnya ya akhirnya kita dapat yang membumi lagi, yang realita lagi gitu. Lu maunya apa sih? Kemarin lu multiverse marah-marah, sekarang realita marah-marah gitu kan. Pasti alasannya kayak gitu-gitu.
Iya. Padahal kan yang kita lihat bukan itu, eksekusinya kan. Iya, eksekusinya. Nggak, kita nggak ada masalah sama multiverse. Kita nggak ada masalah sama realita. Intinya adalah walaupun pas multiverse kayak ini mah berarti kalau multiverse ini memungkinkan untuk siapapun comeback, siapapun datang gitu kan. Selama eksekusi bagus? Selama eksekusi bagus nggak ada, ya selama ya itu intinya ada tanda merahnya tuh selama eksekusi bagus ya. Tapi begitu gua nonton Captain America tadi, yang jujur aja gua pas selidarnya keluar gua tinggal sholat asar tuh. Saking itu berapa lama? Mediokernya. Itu berarti hilang di bagian ya, mana itu? Gua nonton di Kemang Villas lantai 3, musolanya lantai 2. Gua sampai turun lantai dulu sholat dulu gua. Bagian apa sih itu? Iya, itu yang leadernya kan muncul yang dia ke Kemuan. Yang di lapangan itu? Iya, yang bukan yang lapangan banteng, bukan. Bukan. Yang dia ini, yang dia pertama kali muncul, dia memunculkan diri kan. Kan selama ini siluet doang. Oh, yang di Kemuan namanya. Yang dia datang tuh. Datang ke Kemuan gelap-gelapan gitu. Terus habis itu berantem. Gue pas di situ gue langsung lah mediocre banget lagi. Gue langsung cabut tuh sholat asar. Pas mulai balik udah lagi perang di Samudra India. Oh, iya. Tapi titik baliknya di situ kan sebenarnya yang bikin apa ya, film ini jadi cheesy mampus di situ sebenarnya. Iya. Pas si leader keluar. Iya, pas leader keluar. Padahal awalnya berbobot-bobot aja kan. Awalnya keren banget sih. Awalnya keren ya. Gue akui bahwa gue kangen nonton Marvel yang model begitulah, yang kayak politik, intrik, terus habis itu kayak memanusiakan superhero. Gue tuh kayak wah anjir keren juga nih, ada potensi lah. Ada potensi. Gue kan tadinya pas awal-awal gue udahlah agenda. Bahkan gue yang kan kita selalu tahu agenda Hollywood tuh entah LGBT, entah masalah warna Israel kulit, ini apa segala macam, Israel segala macam. Keluar tuh yang ternyata si ceweknya orang Israel, keluar kan? Iya. Terus habis itu yang penjaga tangan kanannya presiden orang kulit hitam. Nah mulai tuh gue langsung berasa nih agendanya tuh di gue. Aduh ada agenda nih. udah mulai cici tuh kayak kenapa disusupi agenda-agenda Israel dan ini udah mulai tuh gue udah mulai itu tuh. Tapi itu termaafkan. Karena emang eksekusinya di awal Oke. Begitu si anjing hijau nih keluar. Gue langsung kayak fuck lah, nonton apa gue anjing, gue beli sholat dulu lah, gue bilang sholat gue. ini yang fans MCU tuh gue nggak ngerti ya, mungkin karena emang udah terlalu sesampah itu film MCU, jadi mereka tuh yang kayak begini tuh dianggap keren gitu, kayak ngerti gak sih? Mungkin Oke lah, mungkin karena belakangan ini apa sih kita hitung. Film terakhir MCU yang bagus tuh menurut gua Guardians of the Galaxy Volume 3. Semua orang setuju sama gua. Ya gua juga setuju lagi. Iya kan? Abis itu udah menurut gua udah gak ada yang bagus kan. Abis itu ada Ant-Man. Ya udah mulai tuh. Ant-Man, abis itu ada The Marvels, kacau banget gitu ya. Spider-Man. Ya, terus abis itu Deadpool and Wolverine kan terakhir juga cuma mainan fanservice gitu. Secara plot tuh gak ada yang gimana banget gitu. Nah, giliran ada yang seolah-olah nggak bawa politik, seolah-olah berat, seolah-olah gitu. Ini bukan aslinya gitu. Ini kan baru seolah-olah, tapi dari situ aja fans-fans ini langsung kayak mendewa-dewakan, langsung kayak memaafkan gitu loh. Langsung kayak mereka menganggap bagus kok ini akhirnya Marvel balik nih gitu loh. Karena parameter udah turun banget. Iya. Mereka nggak, kalau gue sebagai fans, gue bakal pakai parameter yang dulu lah. Orang benchmark di situ, ya benchmarknya di V1 2 3 lah. Ngapain lu pakai benchmark kemarin The Marvels? Gila lu ya, bagusan inilah daripada Marvels. Iya. The Marvel Presents doang lagi ya depannya. Iya kan udah mulai dia intronya nggak ada ya. Iya maksudnya bahkan pas ending kan yang setelah credit title kan dia bilang kalau pikir lu bisa mengamankan dunia ini karena ada serangan dari dunia lain, kan dia ngomong gitu, ingat ya? Itu incursion sih sebenarnya. Iya. Nah tapi kan itu menjelaskan lagi bahwa tadinya kita sempat lu main realita memanusiakan superhero bablas segala macam. Ini digiring ke sana lagi, Tim. Maksud gua kayak wah ada serangan invasi dari multiverse lagi atau dunia lain lagi gitu. Gua kayak ke situ lagi arahnya nih. Kalau sebenarnya gua nggak masalah di bagian multiverse. Iya, sebenarnya nggak yang soalnya gini. Soalnya memang gua tahu ya targetnya Marvel kan film terakhirnya Secret Wars. Ya, apalagi sebelumnya ada Doomsday, ada si Robert Downey Jr. balik lagi. Jadi kayak ini bakal emang udah ngetis berbagai macam semuanya. Bahkan Fantastic Four kan di universe lain. Iya, di universe lain. Lawannya Galactus, anjing. Gue nggak ngerti kenapa bisa lawannya Galactus langsung di awal gitu. Gue nggak ngerti ini paling OP di ibaratnya, maksudnya kayak salah satu yang paling kuat, musuh Avengers paling kuat gitu loh. Iya. Lu maksudnya gue nggak paham ya. Cuman gue ngerti arahnya Marvel tuh ke sana. Jadi makanya ketika dia muncul di post credit scene, itu oke lah, emang oke lah, nggak masalah. Tapi kan
caranya dia ngebawain kayak wah akan ada dunia lain, kayak murahan banget gitu sih. Apa sih di balik penjara lu juga apa sih, ngapain lu mau ditangkap sih? Gua ngerti gak sih kenapa dia mau ditangkap? Ya katanya kan mau merusak reputasi itu kan. Enggak, tapi ngapain dia ditangkap? Ya enggak, ya itu makanya dia menyerahkan diri loh. Ngapain? Kayak udah terus tiba-tiba ditangkap. Kapten Amerika kalau dia berubah lu mati. Itu kan udah mati gua. Ini si tolol dari awal nge-build lu sok keren lu ditangkap anjing. Gua apa sih? Lu pikir lu pakai narkoba? Digini loh. Gamapil loh, itu bukan narkoba. Sebenarnya kan banyak lah ya scene villain yang kayak sok-sok dia pengen ditangkap. Kan emang udah banyak lah patternnya itu. Terakhir kan ya gue makanya waktu itu gue di review kan gue kasih komparasi sama Riddler di The Batman. Kan sama tuh. Iya. Yang bedanya yang satu Sigma, yang satu tolol. yang si Riddler kan di cafe. Shotnya dari luar dulu. Keren. Dari kaca kan. Oh iya. Jadi bar. Anjing. Habis itu pas ditangkap juga senyum gini. Iya. Terus si Batman dari luar jendela ngeliatin. Wah, ini kayak ada apa nih? Kita kayak sebagai penonton tuh ada tensi. Iya benar. Pas villain ketangkap tuh kita nggak tahu ini, kita tahu ini bukan akhirnya. Ini ada planning lain. Iya. Lah ini si tolol. Nggak ada. Udah ditangkapnya siang. Siang terang banget. Terang banget. Lensanya juga apa tuh blur begitu, nggak jelas banget. Ke expose maksudnya villain untuk villain yang setengah film. Oh, anjing, ini ada orang yang bikin Ross jadi Red Hulk nih gitu. Tapi lu ditangkap siang-siang sama polisi yang menurut kita lemah gitu. Nggak, terus gue nggak ngerti gini loh. Secara komposisi frame-nya juga aneh banget. Iya, aneh banget itu. Aneh banget, maksudnya kayak kosong. Si Sam Wilson lagi duduk di kursi di bangku gitu. Dia muncul dari belakang gitu kayak flat banget gitu. Tiba-tiba dia lewat gitu kayak terus cheesy banget, ngerti gak sih kayak lu nggak tahu kan apa akan terjadi kayak. Dan itu dialog yang paling ngakak tuh pas dia ditangkap dia kan dibawain ke bawah kan. Terus dia ngomong terus dia kan, iya kan Kapten Amerika itu udah pergi nih, si Sam Wilson udah cabut. Pasti dia ngomong, kalau dia berubah gini, dalam hati gue, ya Allah itu film MTV 70-an sinetron nokta merah perkawinan. Itu yang anjing nih orang nih, dalam hati gue. So-soan gitu kayak, kalau dia berubah lu mati, dalam hati itu udah pergi anjing sih ya. Lu ngapain? Lu kayak nokta merah sinetron zaman dulu aja di hati gue. Aneh banget itu aneh banget. Aneh banget. Nggak, Bunga Sakura hadir pun tuh gue langsung ngakak anjing kayak orang gila. Dan hati gue ini kita ngomongin set Amerika ya kan, Amerika. Ya enggak sih, sebenarnya The White House tuh emang ada. Ya emang bener ada. Maksudnya beneran ada Sakura gitu. Ada, walaupun ya kayak gitu-gitu oke lah. Tapi maksud gue tiba-tiba dihadirkan dan perangnya di Bunga Sakura. Gue tahu dalam hati gue, nggak, lu pasti mau nyinggung anaknya nih si anjing nih. Lu nulis skrip malas banget lu anjing, dalam hati gue. Lu kenapa tiba-tiba berantem di Bunga Sakura lu gitu. Lu kan bayangin dari press conference. Iya. So, lu berantem. Itu oke lah ya, maksudnya CGI itu, White House hancur kan. Hancur, tugu di serat. Wah, hancur keren. Masih actionnya masih ada di situ. Oh, masih keren tuh dari tugu yang itu kan, tugu Amerika itu kan udah serat. Meskipun gitu. CGI-nya juga ya, CGI-nya emang aneh banget ya. Iya. Tapi saat geser finalnya Bunga Sakura anjing, dalam hati gue kayak, lu udah keren dari White House gini-gini, kenapa stop di Bunga Sakura, mentang-mentang Betty jalannya di Bunga Sakura lu. Anaknya emang anjing nih, dalam hati gue. Aduh, itu gue langsung kayak tai lah berantem di Bunga Sakura. Mau keren tapi manis, tau gak lu? Enggak, terus yang gue paling gak bisa maafin tuh emang color gradingnya gitu loh. Iya, aneh tuh ya. Cerah banget, parah, bener-bener terangnya tuh terang mampus gitu loh. Gue nggak ngerti kenapa. Pertama ini Red Hulk. Iya. Warna merah, lu tahu sendiri kalau Hulk warna hijau, mata kita sebagai manusia itu udah terbiasa sekali dengan warna hijau. Iya, tapi bunglon, kadal, makhluk hidup tuh banyak warna hijau. Iya. Merah Fanta anjing. Makhluk hidup apa yang warna merah Fanta kan? Ya udah pasti aneh. Oke, lu memang kesulitan bakal di situ. Iya. Tapi nggak dibikin warna secerah itu juga gitu loh. Kan lu bisa dibikin pas lagi sore apa kayak gitu loh. Kan drakor, arah drakor. Dia mau gradingan drakor. Drakor kan cerah-cerah gitu. Dari trailer tuh gue udah memang ragu nih kenapa kayak begini banget nih set yang pas mereka berantem. Terus kan emang itu banget, maksudnya kayak sok-sokan banget itu dia hadirin satu lawan satu kan. Terus pose dulu kan anjing. Lama dulu. Padahal di awal kan chaos tuh anjing. Pas di Bunga Sakura si Hulk-nya gaya dulu. Satu lawan satu gini. Ya, anjing. Terus tiba-tiba color grading berubah kan. Jadi sore. Jadi sore anjing. Tiba-tiba jadi orange. Kenapa enggak dari awal orange aja ya? Maksud gue. Enggak mungkin kan itu kan kalau
logika dasarnya adalah biasanya kalau orange gitu kan kalau udah kehancuran di mana-mana tuh. Jadi kelihatan bekas abu api. Iya kan awalnya kayak gitu kan. Makanya keluar Man of Steel. Kayaknya seingat gue pas final battle Superman vs General Zod kayaknya ada perubahan sedikit, tapi memang maksudnya ya Zack Snyder lah ya, kita tahu lah, emang dark gitu loh ya. Cuma maksudnya kan kehancuran itu memang semasif itu. Ya elah ini apa sih? Di jalanan doang hancur. Aspal doang hancur ya. Doang hancur. Iya, aspal. Makanya gitu tiba-tiba gue mengerti kenapa tiba-tiba jadi oranye. Karena kan itu pas sudah hancur semua kan. Jadi mungkin itu efek-efek. Tapi ya emang emang aneh. Enggak, itu terlalu kontras sih. Terlalu beda gitu loh. Yeah. Nah, maksud gue gini loh. Gue nggak ngerti sama pola-pola pikir fans MCU sekarang. Mungkin sekedar ada intrik politik, sekedar lawannya Red Hulk, mungkin mereka oke. Buat mereka oke. Oke, fighting koreografi. Yeah. Banyak yang komen ke gue nih. Elah bang, ini udah keren. Akhirnya Marvel balikin hand to hand combat. Anjing lu nonton dulu Winter Soldier deh kayak gimana fightingnya Captain America vs Winter Soldier di jalanan. Iya. Bangsat, itu kan siapa yang gak tegang? Iya, keren banget itu. Gila yang di mobil. Iya. Tracking kamera kan. Habis itu si Black Widow pakai suara ditipu kan di Winter Soldier. Nyet. Wah, itu kan tegang mampus di jalanan gila. Ini pohon sakura cuma satu jalan kayak gitu. Kayak how lu bisa bilang film ini bagus gitu loh. Ya mungkin berantem yang awal kali, yang awal-awal kali. Ya awal juga sih, tapi juga udah kayak gitu. Tapi ya menurut gue untuk Marvel berantem awal kayak gitu mending lu syuting anjir. Maksud gua udah lu kayak gitu-gitu udah umum gitu. Udah umum berantem kayak gitu, tapi berantem kita tuh selalu menunggu berantem klimaksnya kayak gimana kan, ending berantemnya ini kayak gimana. Makanya gue bilang berhenti di bunga sakura itu tai lah, udah kayak gue langsung makan, gue langsung kayak dalam hati gue liat ekspresi orang aja, dia terhibur nggak ya orang-orang ada di sini. Enggak, sebenarnya gini, dari fighting koreografi aja gitu ya. Kita compare nih first opening scene-nya Brave New World sama Winter Soldier. Kalau Winter Soldier, kalau Bang Kemal dulu nonton inget, itu di kapal kalau inget. Si Steve Rogers sama si Natasha lagi ngelakuin satu misi gitu kan di kapal. Black Widow ya. Iya. Itu kan ada satu itu juga tuh. Satu yang badan gede juga tuh sama si ya kan. Dia nantangin Captain America gitu kan. Kita tahu lah dia nggak bakal bisa ngelawan Captain America gitu kan. Sama kayak awal scene-nya si Sam Wilson ada ditantangin badannya gede. Sama, tapi lihat hasilnya. Nggak lihat sinematografinya aja deh. Itu beda banget gitu. Secara shot beda, koreografi, scoring musik di belakang itu kalau nggak salah tuh bener-bener musiknya dikit, cuman dia tahu ritmenya, ngerti nggak sih, ngeritme editingnya. Kapan kita dibikin keren nih si Steve Rogers nih, wah lu mampus lu, kita dapat itunya. Lah di sini kan kayak indoor kan itu berantemnya. Udah indoor, terus set productionnya juga kayak gitu doang. Terus habis itu kayak tolong lagi dia sampai gua awalnya udah takut aja tuh si Sam Wilson-nya bakal kenapa-napa, soalnya kan tahu soal dia udah sempet encok kan. Sempet encok. Terus yang gue bingung juga, dia kan so-soan nggak mau pakai super serum. Iya, nggak mau super serum ya. Kan terus pada akhirnya dibecandain juga sama si Bucky kan? Tahu gitu, ya. Dibecandain. Biar lu jadi manusia bercanda. Abis itu maksudnya dia pakai semacam pidato gitu kan? Yang bercanda pada akhirnya. Keren nggak pidato B+ itu kan ya? Iya, pidato kayak oke, lu nggak perlu ini. Terus kan abis itu dibecandain lagi di bagian akhir yang dia bilang fuck lah si Bucky gitu ya, harusnya kayak gue ambil aja tuh. Iya, super serum. Iya kayak ngerti gak sih, ya udah lu pakai aja anjing dari awal. Kenapa sih gue nggak ngerti loh sih. Ya maksudnya nggak usah kan soan gitu. Si Falcon yang bilang kan lu tuh menginspirasi gua karena bullshit banget. Karena apa kan? Dia bilang tidak pernah menyerah. Itu bullshit banget. Itu tai banget. Lu pakai aja anjing super serum. Enggak, tapi memang gini ya. Maksudnya di antara salah satu juga yang kehilangan dari Marvel adalah jokes mereka gitu. Itu yang pertama kali lumayan cukup ibaratnya pecinta DC dan Marvel ini selalu Marvel menang karena jokes mereka tuh lucu-lucu kan. Jokes mereka tuh ya beberapa kali, apalagi Spider-Man, Iron Man tuh jokes mereka tuh lucu-lucu gitu. Yang dulu-dulu ya. Yang dulu-dulu. Yeah. Tapi kan makin kesini makin kering gitu kan jokesnya. Momen serius dikasih jokes, momen serius dikasih jokes. Yang kayak Bucky momen serius dikasih jokes. Maksud gua kayak wah ini nggak pas nih, ini nggak pas nih gitu. Nah itu tuh memang mulai kehilangan. Dan lu bilang soal CGI yang makin murahan gitu-gitu, soal storytelling yang penulisnya ternyata banyak bukannya ngebantu apa segala macam, malah ngerusak cerita. Itu benar-benar gue nggak ngerti plotnya sih, amburadul, apalagi untuk pembuka universe baru lah gitu. Maksudnya ini penulisannya itu emang mediocre sih, penulis sama sutradara emang mediocre itu hancur banget kan. Hancur. Cuma gini, gue
ini juga masuk ke perayaan mati rasa juga ya, yang mau kita bahas juga gitu. Film-film ini tidak bisa dipungkiri penghasilan globalnya 192 million US dollars per kita tag ini akan terus berkembang. Apalagi bioskop Indonesia tuh penayangannya 2 studio semua gitu. Mereka tuh kayak ya lu terserah mau hina gue gimana bro, gue tetap laku anjing, gue tetap cuan anjing, Disney Plus masih jalan anjing gitu. Gue kasih kayak gini fan service atau enggak plot terakhir jelek, ada yang belain gue kok gitu. Maksud gue gitunya loh Tim. Jadi mereka kayak fakit lah kualitas gitu. Gue tuh kayak ngerasa kita tuh ya maksud gue kita sampai end game kita dikasih masterpiece gitu. Kita tuh dikasih kayak anjing nih semua orang, bahkan di beberapa poin mau nonton Endgame ya? Lu harus nonton dulu yang awal, Iron Man yang pertama, Captain America yang pertama. Ya sekarang lu kalau mau nonton ini nonton Eternals. Black Widow. Apa Hulk yang cewek. She-Hulk. Iya, enggak maksud gua kita tuh apa ya? Kalau ya karena sekali lagi kita tuh pembandingnya tuh luar biasa gitu, masterpiece lawan ke sini. Tapi mereka tuh kayak gue nggak ngerti pihak Marvel tuh kayak semena-mena sama uang kita gitu loh Tim. Maksudnya tetap laku kok gitu. Kalau buat Brave New World ini sih sebenarnya baik juga tuh yang bantah argumen gua dengan dalil mereka bilang ini efisiensi budget. Ya masa lu pakai pakai alasan itu sih buat lu pikir presiden efisiensi budget? Lu pikir presiden Prabowo pakai efisiensi budget? Ini Marvel gila lu, bukan negara Indonesia lu, gila lu. BTW nih circle gua agak kena ya gara-gara itu ya. Kan atlet kan. Oh iya, Kan itu kena anjing. Efisiensi dipulangin budget. pelatnas dipulangin. Ya atletik kan dipulangin buat efisiensi. Nah itu efisiensi budget mereka pakai alasan itu. Cuman gue paham. Emang MCU kan lagi tolol-tololnya, maksudnya secara duit juga belakangan kan ya The Marvels flop gitu ya. Wakanda Forever aja sequelnya Black Panther kan sukses banget ya. Wakanda Forever juga flop kurang gitu. Ya sekarang emang mereka harus karena mereka kan film-film berikutnya kan gila-gilaan nih. Jadi mereka harus mungkin ya bener efisiensi budget bener. Tapi masa lu nggak bisa pakai alasan itu man gitu. Lu lihat Godzilla Minus One budget berapa? 15 juta US dollar nggak nyampe. Iya. Godzilla Minus One nggak usah bullshit pakai alasan CGI lah. Iya nggak usah lah itu tai. Iya lah alasan apa? Dan kalau misalnya tadi Bang Kemangan ngomong tadi apa masalah mereka nggak peduli lah ya, maksudnya yang penting gue cuan gitu kan. Ya gue langsung jadi kemarin tuh banyak yang gue ngetek gue di TikTok. Nge-mention gue di TikTok gitu. Jadi ada satu ya bisa dibilang produser, ada dia konten kreator juga. Gue nggak mau sebut namanya. Ya tapi pokoknya gue ditekin ketika konten orang itu. Jadi dia lagi ada di interview. Nah pokoknya dia ngomongin, dia keluarin lah dengan arogannya dia ngomong, gue kagak peduli film gue mau dibilang jelek mau apa, yang penting gue untung gitu. Yang penting dicuan. Gue kayak tahu orangnya dah. Terus ya tapi emang ini orang menurut gue emang problematik sebenarnya dari dulu sih. Menurut gue emang gitu lah. Tapi emang ya udahlah sebenarnya oke lah. Gini loh, gue tuh bukan orang yang terlalu idealis sampai gue nggak ngerti sisi realitanya gimana. Gue bukan orang kayak gitu. Gue juga ngerti sisi industri seperti apa gitu. Kalau misalnya emang dia produser, misalnya dia bikin film, ya harus cuan lah. Maksudnya gimana cara dia narik audiens? Ya itu memang harus diperhitungkan gitu. Secara marketing harus dipikirin, promosi harus dipikirin. Tapi kan maksudnya lu nggak bisa juga kayak tolol-tololin masyarakat dengan ngomong kayak gitu di depan media. Kan lu ngomong udahlah ya udah film jelek nggak apa-apa, yang penting gue untung, yang penting gue cuan. Kan tolol-tololin masyarakat kan kayak begitu kan. Iya mau gimana, katanya Indonesia gelap, yang gelap cuma lu doang katanya kan. Jadi kan ya emang standar public speaking kita tuh begitu tuh. Maksudnya mau gimana lagi. Makanya gue ngerti. Nah gini loh, orang pakai contoh MCU. Oke lah, MCU bisa bertahan sampai saat ini, gue akuin luar biasa. Makanya gue bilang franchise terbaik sepanjang masa kan buat gue gitu ya. Tapi nggak bisa dipungkiri gitu, ketika Marvel itu udah nggak mementingkan lagi kualitas, seperti yang Bang Kemal tadi ngomong, dia mementingkan cuma masalah uang. Oke, fans kita udah banyak, ya kan? Fans kita udah banyak, kita udah pasti ditonton. Captain America lagi, iya, franchise terbesar kita. Iya, udah pasti laku-laku aja. Kita buat seadanya aja lah, kita hire sutradara yang pengalamannya masih minim dan sebagainya. Kita begituin aja udah. Nah, at least masih ditonton juga. Sekarang kalau nggak salah di global kayaknya peringkat 1 kayaknya. Iya, pokoknya terbesar lagi, terbesar gitu ya. Udah, hasilnya gitu kan. Cuma lu lihat dampak hasil jangka panjangnya. Lu lihat MCU semenjak
Endgame pendapatannya kayak gimana dibandingkan Endgame gitu, dibandingkan sebelum Endgame. Oh iya, jauh. Iya kan? Oh, jauh. Itu menurut gua hasilnya itu. Oke lah, mungkin di satu film lu bisa tetap dapat duit gede. Iya. Tapi jangka panjang lu lihat sekarang kan makin kayak tolol nih Marvel, maksudnya duit mereka nggak ada, mereka mau bikin film dari mana? Terus project mereka masih segaban gitu kan. Belum kena masalah si Jonathan Majors ketangkep lah, penjara dan sebagainya. Kayak itu hasilnya ketika lu udah terlalu jumawa gitu, kayak oke, fans gue udah banyak, kita mulai kendorin aja lah. Nggak bisa menurut gue sejalur sih. Menurut gue tuh kayak linear lah. Kualitas. Antara effort yang lu berikan sama kualitas yang dihasilkan sama penontonnya berapa. Menurut gue oke. Misalnya kayak Vina, kita bahas lagi Vina deh misalnya. Ya Vina oke lah, duit gede gitu. Ya tapi lihat aja maksudnya jangka panjangnya mau dikemanain juga gitu loh. Film-film horor-horor ini mau gimana juga, masyarakat juga apa dampak yang dihasilkan gitu buat masyarakat. Kan film juga harus punya dampak ini kan, dampak sosial. Gue lupa lah orangnya siapa, dia pernah ngeluarin statement kalau misalnya ya penelitian dia itu antara film sama masyarakat itu ada korelasi. Jadi film itu sangat berpengaruh untuk ngebangun sistem sosial di masyarakat. Itu pengaruhnya luar biasa. Oh, gue tahu nih. Ini kayak orang luar kan? Iya, orang luar. Gue lupa orangnya siapa. Tapi dia pernah ngomong kayak gitu. Nah, ya itu menurut gue sangat-sangat setuju dengan itu gitu. Karena ya seperti yang udah gue bilang, gue representasi Gen Z, gue hidup dari situ, dan gue bandingin misalnya sama teman-teman gue Gen Z yang kayak ya cuman doang gitu, pakai duit ortu. Tontonannya pengaruh, men. Yeah. Percaya nggak percaya itu pengaruh. Iya. Pengaruh, itu sistem sosial memang kebangun gitu. Karena film itu pelan-pelan menyisipkan. Ya kalau misalnya nggak pengaruh, ngapain ada propaganda? Iya. Propaganda kan fungsi untuk mempengaruhi masyarakat. Iya. Itu kan. Jadi itu pelan-pelan mempengaruhi, dan menurut gua Marvel ya ini lihat distraction-nya di sini. Ya, dan gak usah jauh-jauh soal tadi lu bilang propaganda dan film mempengaruhi. Amerika berbelas-belas tahun yang lalu selalu mengedepankan orang Arab adalah teroris, ya kan? Iya. Dan works kan? Works banget. Works untuk seluruh dunia. Banget. Selalu orang seluruh dunia, oh, orang Arab tuh identik teroris. Banget. Ya itu film, bro. Iya. Mau gimana lagi? Maksudnya itu udah pasti berpengaruh gitu. Paling gampang gini deh, lu tanya aja sama anak-anak SMP SMA zaman sekarang. Coba lu tanya, kalau misalnya dia belum pernah ke Amerika, ya kan? Kita tanya, kira-kira Amerika tuh New York tuh kayak gimana sih? Wah, kasih keren, bersih, kayak, wis ini orangnya ini bagus. Lihat ya, hasilnya sebenarnya kayak gimana New York kan? Iya. Kayak jadi itu kan apa? Film. Jadi pengaruh banget. Iya, sepengaruh itulah. Makanya agenda LGBT, agenda itu pelan-pelan pengaruh. Iya, lu tahu nggak? Ada berita baru-baru ini, gue nggak tahu lu nyampe atau nggak, soal Harry Potter mau di remake lagi, lu tahu nggak? Itu udah lama. Ya. Series jadi yang snapnya kulit hitam. itu nggak sih, kayaknya bohongan nggak sih? Itu bohongan ya? Nggak, tapi bayangin sampai orang tuh komen yang bilang jangan-jangan Morgan Freeman jadi Harry Potter gitu. Gue sering liat meme-nya sih. Iya, dan ini tuh memang agenda-agenda mereka, yang mau kita soal Emilia Perez lah, soal Oscar yang menang harus kulit hitam nih akhir-akhir kesini, itu tuh berpengaruh. Apalagi kalau nggak medianya adalah film. Makanya kayak misalkan contoh kita let's say ngomongin ya kembali lagi soal Perayaan Mati Rasa gitu ya, misal Perayaan Mati Rasa. Gua tuh ngerasa bahwa mungkin film itu mempengaruhi Gen Z. Oke. Karena itu yang dirasakan oleh Gen Z gitu. Betul. Soal validasi emosi mereka, validasi mental health mereka gitu. Mereka butuh itu. Makanya laku. Millennials, lu tai lemah banget, tai kucing lu semua gitu kan. Seolah-olah kayak kita nggak pernah memvalidasi emosi kita segitunya sih. Lu kenapa butuh banget validasi lu mental health, lu validasi lu emosional, depresi lu harus divalidasi lah dalam tanda kutip. Makanya begitu gue nonton Perayaan Mati Rasa, gue tuh coba menempatkan diri as a Gen Z. Di satu poin gue menempatkan millennials yang benci banget sama film ini gitu. Oke. Milenial emang benci ya? Itu dari perspektif Bang Kemal kali ya? Iya. Yang mana nih, Emilia Perez? Enggak ya, ini Perayaan Mati Rasa. Oh, Perayaan Mati Rasa. Nah itu, gue juga bingung menempatkan diri gue di mana ya. Buktinya numbers don't lie, tetap 2 juta penonton. Gitu. Walaupun gue setengah film kayak siapa kan nama karakter Iqbal, gue sampai lupa nama karakter Iqbal. Gue udah juga lupa. Gue kesel banget sama nih orang anjing, kayak Tyler dari awal film. Maksudnya untuk karakter dia ya gitu. Lu
cukup aneh banget lu berantem sama bokap lu gini-gini apa. Gue gak dapet intinya sih. Ya, intinya apa sih? For no reason kayak. Intinya gak jelas loh. Ya, kasih yang dia cuma aduh gue males sih sebenarnya ngomonginnya. Tapi intinya adalah pas Iqbal lagi habis ngeband di post blok di M Block kan syutingnya itu. Di M Block bapaknya datang ceramahin terus abis itu jadi laut, suara laut. Dari kemarin lu kemana aja gitu. Gue langsung kayak Tai. Udah lah, ini emang menurut gue ini film ini memang intinya menurut gue ya bukan mengenai karakter si Iqbal gitu kayak. Iya. Bukan keluarga. Maksudnya kita compare lagi sama satu kakak 7 ponakan misalnya. Iya. Kan? Menurut gue Moko sama si Iqbal ini menurut gue sama-sama karakter yang sebenarnya kita bisa persepsikan sebagai orang yang gak perfect kan gitu. Iya. Sebagai orang yang salah sebenarnya. Kan gitu kan. Iya. Moko waktu itu apa namanya Savage Syndrome, kalau si Iqbal ini kan emang gak peduli aja gitu. Batu aja gitu. Iya. Nah tapi kan kita punya alasan kuat kenapa kita peduli sama si Moko. Iya. Karakternya tuh jelas gitu. Nah, Iqbal gak ada alasannya. Iqbal alasannya apa? Berantem sama adiknya juga gak jelas. Gak jelas. Cuma dibilang dulu kalian akrab ya. Cuman pakai ini scene juga gua tuh baru realize gitu pas gua review. Iya. Gua baru realize yang scene si Umay itu. Bang Umay dia kan dapat apa sih piagam podcaster itu kan? Iya dari Vokatif. Oke, dia kan pajang tuh. Iya, set pajang. gitu kan. Gue tuh awalnya kayak ya udah itu cuma scene apa kan. Abis itu gue baru nyadar pas review. Ini Bang Umay kayaknya naruh scene ini itu mungkin dijadiin fondasi nih. Kenapa si Iqbal itu kesel sama kakaknya? Kenapa? Karena kakak lebih sukses. Kan, iya. Tapi kan gak dapet sih gue. Iya gak nyampe. Iya maksud gue kayak cuma dialog bapaknya pas mau bikinin lagu cuma gini doang kan. Dia bilang dulu kalian akrab ya. Tapi entah kenapa jadi gak akrab. Gitu doang kan. Gue bilang apa alasannya sih gitu. Enggak maksudnya scene bapaknya kayak apa ya? At least kayak punya hubungan yang buruk sama si Iqbal aja gak ada. Tiba-tiba loh pokoknya dia emang tantrum aja kan si Iqbal. Iya kan dari awal bapaknya ada di rumah. Maksudnya gak dibikin yang jauh-jauh hilang kan. Minimal ada time lapse dulu atau enggak ada montas-montas yang kayak emang bapaknya tuh gak ada. Apa susahnya naruh montas kan. Iya tiba-tiba kan si bapak ada di rumah. Ada di rumah aman baik bapaknya baik serasi sama mamanya. Paling scene konser kan. Iya lah scene konser bapaknya baik banget itu ngomongnya. Iya baik banget anjing ngomongnya. Maksudnya dari kemarin lu kemana aja ada kok di rumah. Dari awal kan di rumah. Gue ngerti sebenarnya kan itu kan sebenarnya dikasih taunya tuh di akhir. Iya dia di kapal mulu. Iya kita mulai pelan-pelan dikasih tahu lah. Tapi gitu. Kan telat anjing. Iya udah kejauhan kita udah lupa sama. Kan kita gimana gini loh, film itu kan sequence ya. Iya. Sequence 1 itu kan pengenalan karakter. Ini gak ada pengenalan karakter. Dan perkenalan masalah ya kan di situ juga. Tapi ini gak dikenalin apa-apa gitu. Cuman dia emang gagalnya jadi anak band. Gagal jadi anak band udah gitu doang kan. Iya, zona 1. Wah, laut. Itu keren. Tapi maksud gue kayak ya itu emosinya jadinya gak nyampe sampai ending. Kalau pas Winter Soldier, gue pas ini sholat asar kan, pas yang apa namanya pas si leader keluar Captain America gue sholat asar, gue pas Iqbal nangis liat laptop. Sorry nih, gue harus ke toilet dulu. Oh kan kebelet ya? Kebelet. Nggak tapi gue kenal Umay, gue kenal semua, gue kenal Iqbal, gue kenal tim produksinya. Nah tapi bagus objektif lah. Iya, gue ngerasa kalau itu udah levelnya Umay lah. Umay udah paling jago udah gitu. Walaupun banyak banget yang komen, Umay belajarlah dari Yandi Laurens memaksimalkan emosi orang gitu. Ya memang masih susah lah. Umay sama Pril itu anak orang kaya, makanya nggak bisa relate nih bikin film-film. Banyak yang bilang gitu ya? Ya banyak yang bilang kayak gitu kan, nge-compare soal belajarlah sama senior-senior yang bisa memaksimalkan emosi manusia gitu. Sehingga lu tuh nggak butuh, kalau lu mau bikin nangis kita nggak butuh dicekek supaya nangis gak lu, nggak perlu gitu. Kita cukup dipeluk hangat, tiba-tiba ngocor aja. Iya. Perlu belajar itunya gitu loh. Iya. Nah, si Umay itu bayangin, gue ada satu scene di mana gue kesel banget sama film ini. Pak D-nya kan datang, Pak D-nya tuh, pokoknya satunya TJ. Pak D-nya datang yang kok datang ke sini yang harus ngasih buku Yasin. Ingat gak lu? Oke. Si Pak D. Yang abis itu gak jadi ya? Iya, gak jadi, abis itu gak jadi kan. Jangan ntar dulu. Akhirnya ketahuan juga kan. Iya. Di situ, ini kan ada orang tua Pak D sama budenya datang. Budenya pakai hijab pula gitu, ya kan? Sama Pak D-nya ke kolam renang mereka. Iya. Itu sih juga. Terus dia ngomong gini, ingat dia ngomong gini. Lu apa sih anjing ngomong anjing?
Enggak, maksud gua, mohon maaf, sekali lagi, kita temenan, Tapi intinya ini ada orang tua. Ini ngomongin ada surat Yasin satu berhijab, lu ngomong anjing. Gue malah gak nih ini sih. Iya, pokoknya dia ngomong, pokoknya lu egois banget sih anjing atau apalah, pokoknya intinya kayak gitu. Karena ketahuan soal rumah sakit dia nggak ngasih tahu, pokoknya di situ deh gue lupa. Tapi tuh ngomong kasar loh di situ. Itu tuh juga gue langsung hancur semua diri. Gue langsung kayak waduh. Kalau gue tuh bukan gara-gara kata itu, kalau gue malah lupa itu. Tapi kalau gue emang pure penulisannya. Kayak kayak ini orang yang awalnya udah sepakat untuk ngasih tahu, kayak cuman gara-gara kayak begitu tiba-tiba kayak udahlah kita nggak jadi, kayak gue nggak make sense sih. Iya. Gak aneh, maksudnya gak enak banget kayak transisi perubahan si Pak D-nya tadi yang dari awalnya mau udah siap, terus udah kita nggak jadi, cuman gara-gara scene mereka kayak gitu doang. Iya, berantem gitu doang. Gak make sense. Terus habis itu ketemu abis berantem dari tempat band dipukul lagi kan, 2-3 bos. Kaget banget bos. Emang ini Gen Z banget nih. Iya itu Gen Z banget, tiba-tiba mukul out of nowhere gitu. Nggak, tapi memang itu keahliannya Umay dan PH-nya Umay dan Prilly lah ya soal kayak gini. Gua sekali lagi mau kayak gimana pun filmnya tetap laku, filmnya tetap ditonton begitu banyak orang, berarti mungkin cuma kita aja yang menganggap kekurangan ini. Nah, ini dia. Nah, ini yang memang paling sulit sebenarnya. Kita tuh paling enak tuh diskusi film tuh mengenai masalah bagian seperti ininya nih gitu. Dalam artian apa sih perbedaan antara orang yang kok bisa laku, banyak yang nonton, tapi kok kita nih misalnya kayak kritikus yang emang udah sering film kenapa nggak suka, terus yang mana yang bener yang mana salah. At the end of the day nggak ada yang bener nggak ada yang salah sebenarnya gitu. Namanya film, kayak lu mau nonton aja kan. Ya lu beli aja tiketnya gitu. Jangan maksudnya gara-gara reviewer gue bilang jelek ya langsung lu mengurungkan niat juga. Ya kalau emang lu niat gitu kan, lu emang punya duit, lu mau niat ya nonton aja gitu kan. Nah cuman tadi kita bahas masalah apa tadi, audience tetap laku. Iya tetap laku, nonton aja. Tetap laku. Nah ini dia. Oke, dari segi industri bisnis, Bang Umay berhasil, works. Iya Umay. Dia memanfaatkan kondisi Gen Z saat ini. Ya itu jenius secara marketing kan. Iya Umay Prilly jenius. Secara lah secara industri ya. Works banget lah pasti kayak begini gitu. Dan gue juga kan gue bilang pas review gue belum tahu nih pendapat orang gimana, tapi gue udah yakin gitu. Gue bilang ini film jelek, tapi gue yakin pasti akan ada banyak juga nih yang nangis. Gitu. Karena gue tahu tipikal penonton Indo itu yaitu yang waktu itu kita pernah bahas, secara lagu aja udah bisa bikin kita nangis gitu kan. Udah bisa bikin kita galau gitu. Oke lah di beberapa bagian misalnya si Iqbal actingnya oke lah menurut gua bagus ya, ketika dia nangis ya bagus actingnya gitu ya. Enggak, acting nangisnya Iqbal yang lihat laptop kan? Keren banget kan? Emang. Tapi ya sayangnya nggak kebangun aja sampai ke situ. Iya gitu loh. Iya, jadi maksudnya mereka ngebikin ini seolah-olah supaya kayak ya itu tadi ngecekek kita supaya buat nangis di bioskop. Ya di satu sisi dari sisi bisnis bener. Tapi kalau kita ngelihat dari perspektif film, yang film itu kita nggak bisa lihat cuma dari segi hiburan, tapi film itu juga sebagai seni. Nah, kan kita harus lihat dari situnya. Nah, film sebagai seni ya kita harus nge-craft film ini dengan cara yang at least proper gitu loh. Bukan cuma pakai cara murahan udah bisa bikin nangis. Ngerti nggak sih? Jangan pakai ibarat waktu itu kayaknya aku pernah nonton podcastnya Bang Kemal sama Chef Renata deh kayaknya. Chef Renata soal micin. Soal micin. Sama persis. Oh ya, Chef itu kalau micin tuh pride ya. Iya, micin itu kan jalan pintas. Iya. Lagi-lagi kalau kita ngomongin makanan pinggir jalan, nggak masalah. Nggak, tapi kalau misalnya kita ngomongin dari restoran nih. Ini udah restoran proper, Michelin star dan sebagainya, pakai micin gitu. Itu kan sama aja kayak ya lu harusnya nggak kayak gitu. Nah, sekarang kan kita pengen industri film kita ada di tahap situ kan. Kita pengen film kita bisa bersaing sama negara lain. Jangan kan Hollywood lah aja, Jepang, Korea lah gitu. Kita harus bisa nyaingin itu gitu. Ya Thailand lah, at least Thailand dulu gitu. Ya gimana caranya? Ya jangan pakai cara yang kayak gini gitu. Cara yang nangis, karena kalau apa ya? Kita cuma hubungin relate-relatean, gak semua orang relate, kan itu masalahnya. Iya. Mereka manfaatin, coba tanya Gen Z yang nangis nonton Peran Mati Rasa. Pasti mereka nangis kejer tuh ya. Itu pasti mereka ada relate-nya. Pasti. Ya tapi di scene itu doang. Enggak, bukan di seluruh film, untuk seluruh filmnya. Untuk seluruh film juga mereka juga tetap itu karena relate. Karena mereka gampang emosional, udah ada lagu sedih, tambah lagi nih. Wih, ini
anak dengan ini sound yang kegedean itu. Oh iya, itu ganggu kan? banget sih ya, lumayan. Gua pikir gua doang ngerasa gitu Pak, tapi pas gua lihat baca review orang, oh emang kegedean ya ternyata. Itu gede banget. Gede banget. Berarti kan dia memang betul-betul mau mencekik kita dalam bioskop kayak nangis lu dengan sound yang besar banget. Iya, gitu. Maksudnya ya jadi kan harusnya kita bisa lah lebih dari itulah. Iya. Kita bisa craft cerita yang bener-bener bagus, yang bisa bikin kita nangis dengan sendirinya tanpa harus maksa-maksa narik-narik itu. Iya, dan tadi soal kritikus tuh, kritikus sama pecinta film kenapa filmnya bisa laku ya? Oke. Kritikus itu menurut gua yang tadi bilang kenapa sutradara, produser, kritikus gini-gini apa segala macam. Kritikus itu kita tuh banyak nonton film. Itu dia parameternya. Parameter kita tuh terlalu banyak sehingga kita nonton film yang satu kita bandingin dengan film masterpiece yang kita tonton. Beda sama nonton dalam tanda kutip ya, penonton yang nonton Captain America Brave New World atau enggak penonton yang datang nonton Perayaan Mati Rasa. Mereka datang tanpa referensi film. Sehingga mereka bilang ini film yang bagus kok, salahnya di mana? Iya. Nah itu bedanya di situ. Nah mungkin sekali lagi yang bikin Marvel ini, bikin Captain America Brave New World sama yang bikin Perayaan Mati Rasa, dia itu mau ngasih orang yang tidak punya banyak referensi film. Jadi kayak lu tonton nih, bagus kan, bagus-bagus aja kan? Gak gitu sih. Iya itu makanya kan. Iya. Oke, gue sebenarnya kalau Perayaan Mati Rasa gue masih bisa memahami. Iya. Ini lokal. Iya. Gitu orang-orang kita doang. Oke lah. Ya kalau Captain America nggak bisa soalnya seluruh dunia. Ya nggak bisa. Itu seluruh dunia. Terus kedua, maksudnya dia udah punya track recordnya. Iya nggak bisa. Dia nggak bisa. Dia nggak bisa bikin film gitu, nggak bisa sih. Nggak bisa ngasih kayak buat orang-orang yang cuma bukan ini film bukan buat kritikus film, ini buat pencinta Marvel, nggak bisa sih emang. Nggak bisa. Karena lu udah luar, ini udah Amerika punya gitu, beda. Iya. Tapi emang kalau Perayaan Mati Rasa gue jadi ngerti positioningnya mungkin. Mungkin ya itu tadi gue bilang kita yang salah Tim, karena kita terlalu banyak nonton film dengan bawa banyak pemahaman itu kita nonton Perayaan Mati Rasa gitu maksudnya. Gini kita yang salah nih ya. Kalau kita yang salah ini mungkin bisa benar kita yang salah kalau kita ngelihat dari perspektif audiens yang sebenarnya nggak ngerti kita kritik tuh buat apa gitu loh. Jadi misalnya lu, karena banyak yang nonton Ngelantur tuh cuman ya udah kirain tuh gue ngerekomendasin film, kan gue bukan ngerekomendasin film. Gue cuma ngebahas apa yang gue tonton gitu. Iya. Ya, sisanya lu tonton sendiri kan gitu. Nah kan orang nggak nangkep. Nah orang lebih nangkep kayak udah kok aduh Ngelantur dari tadi maki-maki si Jaya mulu gitu kan. Ini mah jelek-jelekin. Kan padahal enggak. Padahal kayak ya udah gue bahas ya kalau misalnya emang jelek ya udah gue sampaikan. Ya as a penikmat film sekali lagi kan. As a penikmat film dan kita mencoba untuk mengedukasi masyarakat gitu. Karena mau gimana pun menurut gua film itu memang subjektif. Ya, lagi-lagi ada emang orang yang taste-nya emang jelek banget gitu sampai emang film yang sejelek apapun kayak Madam Web misal bagus banget menurut gua. Madam Web. Ada pasti. Menurut gua mah pasti ada aja orang kayak gitu yang memang taste dan itu nggak masalah. Lagi-lagi itu subjektif kan. Tapi kalau kita ngomongin objektif tadi tetap aja menurut gua ada ranah itu. Iya. Film itu pasti lah. Kalau gitu ngapain ada kuliah film? Iya. Ngapain kita belajar berat ribet-ribet? Ngapain kita ngambil referensi dari Alfred Hitchcock, Citizen Kane, ngapain? Iya. Artinya film ada bagian seninya yang memang kita harus pelajarin. Iya. Dan menurut gua itu ada pengaruh ke long term tadi. Makanya MCU bisa bertahan sampai sekarang karena memang di awal bagus semua filmnya. Iya. Kalau dia nggak bikin film bagus nggak bakal bisa kayak gini. Iya ya, ngapain ada kuliah film kalau kita bikin film asal-asalan dan nggak boleh menilai ya, maksudnya nggak boleh jelek-jelekin satu ini nggak bisa. Ya, lu pilih aja dah lu. Suka-suka lu. Iya, kita belajar dari Stanley Kubrick anjing, belajar Alfred Hitchcock. Iya kan itu buat ngeset parameter gitu loh. Sinematografi yang bener tuh kayak gini. Ini angle-nya nggak pas gitu loh. Iya, dan orang tua ini yang bikin ini udah ngasih tahu lu udah ada patternnya nih, lu udah enak nih ke depannya nih, lu udah bisa berkreasi, jangan dihancurin dong. Jangan, dong. Lu kalau mau bikin ada memang beberapa orang yang bisa ngancurin dan jadi bagus, Tarantino misalkan atau apa, bisa ngancurin lah. Ngancurin tuh gimana? Tapi ngancurin tuh bukan ngancurin ini. Enggak meramu bahasanya kali ya. Bikin formula baru. Setelah dan dia pun bikin formula setelah nonton segitu banyak film dulu baru dia bisa ketemu formula baru kan. Iya, kayak Steven Spielberg. Dia nggak bakal ada kalau nggak ada Stanley Kubrick. Iya, nggak bisa ucuk-ucuk bilang kayak gue nggak perlu nonton drakornya sih, gue mau bikin karakter sendiri, nggak bisa ucuk-ucuk kayak gitu kan. Nggak bisa gitu. Nggak bisa. Makanya. Ya maksudnya lu ada patternnya nih, dunia film ini udah ada.
ilmunya. Ini ilmu gitu loh. Gak bisa. Dan iya, itu yang bener. itu yang orang nggak pernah nangkep. Orang cuma ngira ini hiburan. Ya lu mau hiburan buat lu nggak masalah. Iya. Tapi ya udah lu nggak usah nonton ngelantur. Ngapain nonton ngelantur aja? Iya maksudnya. Gak usah bilang ngelantur harus bikin film gini-gini apa segala macam baru. Ya nggak juga. Gua nih buat closing ya. Gua ada nonton drakor baru banget tayang judulnya Mellow Movie. Oke. Lu pasti belum nonton kan? Belum. Mellow Movie ini tapi gue tertarik karena yang main Parasite tuh yang cowoknya. Oke. Yang main Parasite terus habis itu yang bikin seriesnya Startup sama Hotel de Luna yang dimana dua-duanya gue suka. Di Mellow Movie ini menceritakan tentang kritikus film dan sutradara. Kalau mereka tuh nggak bisa temenan. Oke. Kritikus film sama ini tuh kayak udah kayak kalau gua dalam quotes and quotes versi gue ini kayak Romeo and Juliet, mereka tuh nggak bisa bersatu aja. Tapi karena gue belum nonton sampai ending, mungkin endingnya akan dipersatukan dengan percintaan ala drakor. Tapi intinya adalah film ini kritikus ini menjadi kritikus film karena dia itu tadinya pengen coba acting, tapi ternyata nggak berbakat, Tim. Tapi dia suka banget dunia film, dia nonton film setiap hari. Bakatnya beda. Iya, tapi begitu dia ngeritik film, tulisannya bagus. Beda, bakatnya beda. Emang beda bakat itu. Tapi jadi aktor nggak bisa dia. Gak bisa. Ya, maksudnya boro-boro ngedirect, jadi aktornya aja udah nggak bisa gitu. Sama kayak pemain bola kan? Iya benar. Kalau pelatih dan pemainnya. Beda kayak siapa misalnya misalnya kayak yang ya Ancelotti aja, pelatih gua Ancelotti nggak sejago pas main tapi ngelatih jago banget. Ya kayak yang misalnya kayak Zidane jago main jadul pelatih kan jarang, dikit. Iya gitu dikit. Iya. Jadi makanya di situ tuh udah ngasih bold statement banget bahwa kritikus tuh tetap akan ada. Dan kritikus ini lu nggak bisa kesampingin point of view penilaian pasti mereka karena kritikus ini adalah orang yang susah payah mati-matian mau masuk ke jalur film lewat acting atau lewat penyutradaraan, tapi emang bakatnya nggak di situ. Cuma kecintaannya sama film tuh udah terlalu besar, Tim. Iya, dan itu sangat mempengaruhi ya justru filmmakernya. Iya, akhirnya kan karena dia begitu banyak referensi sehingga gua ngapain ya untuk menyalurkan emosi besar gua, kecintaan itu bagus tuh, keren. Terbesar gua nulis kritik. Ini menarik sih ceritanya sih. Ya itu Mellow Movie. Makanya coba nonton. Gue juga baru nonton sih, baru 4 episode sih. Gue masih running lah. Karena ini juga sama nih sama kayak kemarin kita Nosferatu kan kita nonton. Iya, oh iya kita belum Nosferatu ya, anjing ya. Gue sampai lupa Nosferatu. Nah, Nosferatu ini ya menurut gue sama tuh gue kalau ngelihat orang awam mungkin bakal susah nonton film ini. Iya. Karena lagi-lagi secara cerita dia kan remake. Ya remake film si jadul. Robert Eggers kan. Robert Eggers kan dia nge-remake film jadul gitu. Jadi dia nggak bisa menciptakan cerita sendiri. Beda kayak misalnya di The Lighthouse atau film The Witch. The Witch ya itu dunia dia sendiri. Itu dunia sendiri kan. Benar-benar surrealis banget lah gitu kayak. Gue emang lebih suka yang gitu. Gitu dibandingkan Nosferatu kalau buat gue. Oh iya jauh. Iya kan. Iya, kalau The Witch sama ini kan The Lighthouse kan. Ini secara subjektif ya. Tapi jujur kalau kita ngomongin objektif, gue tetap prefer Nosferatu. Nah ini contoh simpelnya gitu. Nah ini orang nggak bisa mikir gini nih. Ini kita sebenarnya harus bisa mikir gitu. Menurut semua orang harus bisa mikir kayak gini. Mikir ini film emang bagus. Tapi kayaknya gue lebih suka yang ini. Harus bisa mau nggak mau. Namanya film pasti kayak begitu. Karena kita nggak bisa kesampingan sisi seninya. Iya. Nah kayak Nosferatu. Oke, ceritanya kan bener klasik banget. Yang kayak ini jahat mampus, jahatnya bucin lagi. Jahat banget, bucin, nggak ada villain yang kayak tersakiti yang kayak zaman sekarang. Cerita perspektif villain yang lebih modern gitu kan. Karakter kan nggak ada, bener-bener ya udah. Template yang cerita romance fantasi yang dari zaman dulu kayak begitu. Gitu. Tapi gimana cara dia nge-craft itu editingnya? Dari sinematografi. Gue tuh baru sadar ya, gue tuh di beberapa film yang misalnya Incantation, yang film-film yang horor yang kayak gitu, terus horor yang The Medium, itu kan gue dia ekspektasi gue dihancurkan ending yang tai banget kan, dengan dia jadi zombie dengan apalah gitu. Pokoknya gue ekspektasi gue tuh yang udah magis tuh dihancurkan sama sosok zombie itu, menurut gue udah tai lah gitu. Nosferatu tuh kan ceritanya udah jelas Dracula apa segala macam. Gue tuh udah sampai jangan gue cringe lagi nonton ini, jangan gue takutnya gue harusnya gitu. Tapi nggak sama sekali, Tim. Gue langsung kayak gue dari awal film aja, terus actingnya si Lily Deep itu, Rose itu, gue langsung kayak wah ini, lu inget gak yang scene yang dia cuma mau ke tempat lawyernya itu tuh, yang dia dari pasar rame-rame
kameranya ngikut itu sampai masuk pintu apa stopnya di pelangnya itu tuh. Awal itu kan keren banget nih, maksud gua kayak aji gua itu tuh sinematografinya Robert Eggers tuh top notch banget. Gua kayak dimanjakan, mata gua dimanjakan dengan color grading, dengan acting yang bagus. Dan begitu endingnya kan masterpiece banget anjing. Itu kayak lukisan tai. Lukisan kan. Kayak lukisan anjing, bener-bener. Itu emang anjing sih. Itu literally dia inti dari filmnya kan. Itu inti filmnya. Inti filmnya udah. Dan itu kadang-kadang momen itu yang kita lupakan. Kan beberapa kali kan mungkin shot kayak gitu udahlah, toh dia udah mati. Udah beberapa filmmaker kayak mungkin yang chip-chip yang murah-murahan kayak udahlah udah mati kan, udah. Lu gak butuh shot indah gimana-gimana, udahlah udah mati lagi nih. Tapi Robert Eggers enggak. Lu pikir selesai di film? Enggak, lu tonton dulu sampai habis. Jangan kan beberapa orang mungkin udah mulai main handphone ketika sudah mati penjahatnya, udah mulai main handphone atau enggak udah mulai yang turun-turun atau enggak udah bersih rapi-rapiin popcorn apa. Sama... Iya, Robert Eggers tuh kayak lu jangan cabut dulu anjing, lu stay dulu. Gua kasih lu masterpiece film ini gitu. Tiba-tiba ending dari atas shot semuanya udah tidak apa si Rose-nya bugil apa segala macam tengkorak doang deng. Gua langsung kayak gue langsung tepuk tangan di bioskop anjing. Dan mati gue kayak ini baru itu tuh kayak ngeliat lukisan hidup tuh, nggak lu kayak masterpiece banget. Ya itu kan dari sebenarnya itu memang harusnya sih terinspirasi dari lukisannya The Maiden and the Death itu kan. Iya. Ya tapi komposisinya. Iya dia komposisinya itu loh, pencahayaannya apa pagi kan udah pagi tuh. Make up bangsat sih itu. Maksudnya cara tidurnya tindih-tindihannya dengan kita dibikin visual kayak dari apa bugilnya si Rose ini Lily Deep ini dari penempatan kaki, penempatan muka, kaki itu kan perfect itu perfect banget, itu super disturbing dan perfect banget gitu. Gue kayak wah nanti gue ini udah itu gue langsung gue level dewa tuh udah begitu menurut gue dah. Itu udah makanya itu yang orang-orang tuh harus tahu. Gue yakin bakal banyak yang bosan pasti nonton Nosferatu. Iya, mungkin setengah ending ya, menuju ending agak bosan. Mungkin pasti bosan. Tapi lu nggak bisa. Mungkin memang itu bukan tipe lu. Mungkin bukan selera lu. Kalau lu emang stay pengen jadi orang biasa yang nggak, pokoknya gue bodo amat sama dunia film. Yang penting gue cuma pengen nonton hiburan. Ya oke lah gitu ya. Lu ya gue maksudnya nggak peduli juga yang kayak gitu kan. Tapi kan maksudnya banyak kan biasa kalau penontonnya misalnya ngelantur nih atau orang-orang yang suka ngulik review film itu kan biasa orang yang pengen mempelajari film gitu. Nah tapi kan orang-orang kayak gini kadang-kadang suka sok-sokan gitu kan. Ini pacingnya terlalu lambat. Ini apa gitu kan. Nah maksud gue gitu, ketika lu bisa ngebedain itu, oke, memang kayak nonton misalnya Better Call Saul, gue nggak bisa nih kayaknya nih, ini bukan selera gue banget, lambat banget gitu. Tapi lu harus mempelajari dulu gitu loh. Iya. Gimana si filmmaker ini gitu kan. Ada alasannya kenapa dia slow burn. Kenapa dia begini, dari angle-nya kenapa dia begini gitu. Ya kan kayak misalnya di Nosferatu, kenapa itu. Oke, mungkin lu enggak akan nangkep endingnya, maksudnya maksudnya apa Nosferatu. Mungkin enggak semua orang akan nangkep gitu. Oke, gua nangkep, lu enggak nangkep, enggak masalah sebenarnya. Tapi bukannya karena lu enggak nangkep lu bilang itu jelek. Iya kan? Iya. Itu karena ayolah menurut gua aneh, nggak mungkin ada yang bilang shot terakhir itu jelek. Nggak ada sih. Mungkin ada yang udah boring setengah film udah bosen. Tai lah apa mau gambar bagus. Nggak, tapi itu bener-bener kayak wah itu masterpiece sih itu. Makeup bagus, production bagus, color grading bagus. Iya kan. Ya memang ceritanya. Ya gue juga sama. Gue juga lebih prefer cerita Robert Eggers sebelumnya. Iya jelas. Tapi Nosferatu gila sih. Nosferatu tuh gue pas nonton itu awalnya gue juga nol expectation kan, karena gue liat reviewnya orang beberapa banyak yang marah-marah juga sama film ini gitu. Tapi begitu gue nonton langsung dengan sinematografi sebagus itu, gue sampai pertengahan film aja gue gini nggak ngapa-ngapain, gue bener-bener anjing gambar. Sampai dia masuk ke castle-nya itu, semuanya sampai dia ke kastilnya itu, terus abis itu dia bangun pagi ternyata sudah ada digigit apa segala macam. Semuanya bunuh burung dimakan gitu-gitu. Itu tuh keren banget anjing dapat. Itu bener-bener maksudnya gue percaya ini ada, di dunia ini ada gitu. Iya, atmosfera bener-bener. Iya. Padahal ini kan Dracula, maksudnya kayak ini kan makhluk yang tadi Bang Eman kan bilang tadi takut cringe, takut apa kan? Iya, gue takut cringe. Apalagi romance juga gitu loh. Iya, jadi kayak aduh takut. Tapi si Robert Eggers bisa nerjemahin itu. Bahkan cuma dari sekedar kumis, gue gak tahu ya. Ya oke lah selera lah ya, mungkin banyak yang gak suka kumis. Tapi buat gue penambahan kumis itu nambah apa ya? Filmnya vibes itu makin kerasa kayak real, makin realita gitu. Ya mengingat kalau misalnya lu belajar sejarah dan sebagainya kan ya dari
karya aslinya dari novelnya. Iya. Itu kan Vlad the Impaler kalau nggak salah tuh nama orangnya. Iya. Nah dia kan ini orang yang mengalahkan kekaisaran Turki Ottoman. Iya. Itu orang. Nah dia memang dari sejarah aslinya secara looks itu kumis tebal pasti. Memang ya lu lihat aja kaisar Turki juga semuanya juga begitu. Kumis tebal itu udah wajib gitu loh. Kumis tebal gitu kan. Nah itu kan gimana si Robert Eggers tuh bener-bener observasi, attention to detailnya tuh luar biasa. Jadi ya gue sebagai penonton juga oke lah, memang vampir jarang ya ada yang kumis kayak begitu. Tapi jadinya bukan yang seolah-olah kayak pengen nakut-nakutin doang. Bukan pengen ngeri, tapi ini kayak real. Ya kayak real, sosok real, ya makhluk real. Iya, bukan cuma kayak nggak gitu, tapi bener-bener kayak bukan serem-sereman doang, bukan kayak setan-setanan yang nakut-nakutin, enggak. Iya, dan itu puncak tertingginya sosok itu tuh pas tangannya melewati kota-kota itu tuh. Itu tuh udah kayak wah, gua kayak anjing di film gila sih. Gua dari situ udah wah Nosferatu gawat, tapi emang endingnya tuh gua tepuk tangan sih gua di bioskop sih, gua kayak endingnya sih gila itu. Makanya kalau film-film, nah itu sekali lagi ya, ini juga kan ini based on penilaian gua dan Timothy gitu. Kita nggak tahu menurut lu Nosferatu ngebosanin, Pelayan Mati Rasa bagus sekali lagi apa segala macam. Ini mungkin salah kita juga yang tadi gue bilang karena kita terlalu banyak referensi. Walaupun tadi kita udah selesain, nggak harusnya ini ada ilmunya. Lu harus menghormati ilmunya yang penting didiskusin aja lah. Iya. Nggak usah bacot aja udah. Maksudnya lu pakai alasan yang bener aja, ngerti nggak sih? Kan kayak misalnya gue bahas kayak begini terus lu bikin film kan itu alasan apaan itu? Ya lu bikin film dong kayak bisa aja, maksudnya kayak bukan gitu. Iya, pakai alasan yang bener, kayak kita debat kayak kemarin kita debat apa? Satu kakak tujuh ponakan. Ya gitu aja kan? Iya kayak gitu aja. Lu nggak setuju nggak masalah kan? Enaknya gitu nonton film. Iya, nggak harus setuju dengan lu, nggak harus setuju dengan gue nggak harus setuju dengan lu, ya masing-masing aja. Kita punya perspektif masing-masing. Namanya juga manusia kan? Iya bener. Tapi memang apapun yang kita bilang di sini tuh sekali lagi kita, apalagi Pelayan Mati Rasa, gue cukup kenal beberapa orang-orang yang terlibat. Oh itu Bang Agus Kuncoro yang jadi Pak D-nya. Bang Agus, mohon maaf ya lupa. Tapi intinya adalah gue menilai intinya Uma itu bisa bikin film yang bagus menurut gue gitu. Dan itu potensi dia tuh udah jadi spotlight di Indonesia. Karya-karya dia tuh sudah diperhatikan segitunya. Jadi makanya penilaian kita ini butuh banget supaya dia tuh lebih bagus lagi. Iya, lebih bagus lagi. Sebenarnya bukan kita misalkan dalam tanda kutip quotes and quotes menjelekkan Pelayan Mati Rasa misalnya gitu. Tapi tujuannya adalah supaya Uma bisa lebih bersinar di kemudian hari kan. Oh iya dong, masa nggak mungkin kita kritik supaya dia makin hancur. Ngapain? Iya. Buat apa juga? Iya, buat apa juga? Buat apa juga ngapain? Dan kita nggak ada kayak menang kita tim Uma hancur, nggak gitu kan? Gak ada achievement itu di hidup kita tuh, nggak ada gitu. Ya udah lu, gue kritik, oke lah gue pakai bahasa kasar maki-maki. Ya kalau buat gue, nah ini kan mungkin kritik orang beda-beda ya. Kalau dari ngelantur tuh gue selalu punya filosofi tuh kayak kritik itu harus menghancurkan, harus merobohkan gitu. Ya namanya kritik. Ya kritik itu menurut gue kritik nggak ada yang membangun. Sebenarnya kritik itu menjatuhkan udah. Jadi lu mau emang sampah menurut gue. Iya. Tapi tujuannya apa? Supaya realize kan. Iya benar. Supaya orang realize, supaya orang oke, si kritikus ini bilang sampah. Bener nggak ya? Coba kita lihat argumennya dia. Oh ya kayaknya di sini bener deh, harusnya bisa kan gitu dong. Iya. Dan akhirnya memperbaiki untuk kemudian hari kan, bikin film jadi lebih bagus, apa segala macam. Iya, sekelas Bang Raditya Dika aja sejenius itu kan. Kan dia pernah ngomong. Dulu dia punya yang apa? Yang benerin ininya dia kan. Iya benerin. Ya awalnya dia ngerasa kayak oke, lu siapa ya? Gue yang nulis gitu kan. Malah dimaki-maki, dicoret-coret. Sampai sekarang kan dipakai terus buat nyoret. Ya sesimpel itulah. Sesimpel itu. Makanya sebenarnya kritik itu penting teman-teman untuk kebaikan kita bersama. Penting lah. Jangan dikatain, ndasmu